Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Kali ini di sini aku bakalan ngejelasin tentang modul 2 yang berjudul tentang data flow diagram. Untuk pertama, di sini aku akan ngejelasin tentang tujuan praktikum sendiri. Yang pertama, mahasiswa diharapkan memahami tentang DFD itu apa. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan DFD. Yang ketiga, mahasiswa dapat memetakan sistem informasi dengan baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian secara umum tentang DFD atau Data Flow Diagram. Nah, untuk DFD sendiri atau Data Flow Diagram adalah suatu modeling tool yang memungkinkan sistem analis menggambarkan suatu sistem sebagai suatu jaringan, kerja proses, dan fungsi yang dihubungkan satu sama lain oleh penghubung yang disebut dengan alur data. Fungsi DFD sendiri antaranya membantu analis sistem, meringkas informasi tentang sistem sendiri, mengetahui hubungan antar sub-subsistem, membantu perkembangan aplikasi secara efektif. Yang kedua, berfungsi sebagai alat komunikasi yang baik antara pemakai dengan analis sistem. Yang ketiga, dapat memberikan sejumlah batasan otomasi untuk mengembangkan alternatif sistem fisik. Ada beberapa simbol yang digunakan dalam DFD sendiri. Yang pertama ada terminator atau yang biasa disebut dengan external entity. Jadi di sini bentuknya terminator itu persegi panjang. Nah, terminator sendiri itu mewakili entity luar di mana sistem berkomunikasi. Nah, biasanya notasi ini itu melambangkan orang atau kelompok. Jadi misalkan grup, departemen, perusahaan, pemerintah, dan lain-lain sebagainya. Dalam sebuah kasus dapat berupa sistem lain, seperti sistem komputer yang berkomunikasi dengan sistem yang dimodalkan. Nah, dapat dua jenis terminator. Yang pertama, search dan sing. Di sini kalau search itu terminator yang menjadi sumber, sedangkan sing yaitu terminator yang menjadi tujuan dari data atau informasi sistem. Contohnya dapat dilihat pada layar di gambar 2.1 tentang jenis-jenis terminator. Ada terminator sumber, tujuan, dan ada dua-duanya, gabungan dari terminator, tujuan, dan sumber. Ada 3 hal penting yang harus diingat tentang terminator. Yang pertama, terminator itu merupakan bagian atau lingkungan luar sistem. Jadi alur data yang menghubungkan terminator dengan berbagai proses sistem menunjukkan hubungan sistem dengan dunia luar. Yang kedua, ada profesional sistem tidak berhak mengubah isi atau cara kerja organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan terminator sendiri. Dan yang ketiga, hubungan yang ada antara terminator yang satu dengan yang lain tidak digambarkan pada DFD. Selanjutnya di sini yang kedua ada yang namanya proses. Jadi proses itu disimbolkan dengan bentuk lingkaran seperti ini, di mana dia itu melambangkan suatu proses dari data yang dimasukkan ke dalam sistem yang mengubah input menjadi output. Nah, proses itu diberi nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan yang sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan. Pemberian nama proses dilakukan dengan menggunakan kata kerja transitif atau biasanya disebut dengan kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya kayak menghitung gaji, menghitung SKS, menghitung pegawai, banyaknya pegawai, dan lain-lain. Ada 4 kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses sehubungan dengan input dan output. Yang pertama dapat dilihat pada gambar di layar. Di gambar 2.2 ini kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses hubungan input dan output. Yang pertama, dalam suatu proses ada satu input dan satu output. Yang itu merupakan suatu hal yang sangat wajar. Yang kedua, ada satu input dan banyak output. Jadi, inputnya hanya satu, sedangkan outputnya itu bisa lebih dari 3 output banyaknya. Sedangkan yang ketiga ada banyaknya input dan satu output. Jadi banyaknya input yang dimasukkan dalam suatu proses dan dikeluarkan hanya satu output. Selanjutnya yaitu banyak input dan banyak output. Jadi misalkan inputnya ada 3, banyaknya outputnya pun sebanding ada 3. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan tentang proses. Yang pertama, proses itu harus memiliki input dan output, itu sudah pasti.
Yang kedua, proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau proses melalui alur data. Dan yang ketiga, sistem atau bagian atau divisi yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Selanjutnya ada penyimpanan data atau data store. Di sini data store-nya digambarkan dengan baris ganjar, bisa dengan kotak, bentuknya macam-macam, tapi nanti berbeda dari data store. Di mana penyimpanan data ini atau data storage, storage ini digunakan untuk kumpulan data atau ada data. Nah, penyimpanan katakanlah didefinisikan sebagai suatu mekanisme di antara dua proses yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Suatu data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses, tidak dengan komponen DFD lainnya. Jadi alur data yang menghubungkan data store dengan suatu proses mempunyai pengertian. Seperti yang di bawah ini, ada alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan atau pengakses satu paket tunggal data, bisa lebih dari satu paket data, sebagian dari satu paket data tunggal, dan lain sebagainya. Sedangkan alur data ke data store yang berarti sebagai pengupdate data, seperti menambah satu paket data baru atau lebih, menghapus satu paket, atau mengubah dan memodifikasi satu paket data atau lebih. Selanjutnya ada alur data biasa disebut dengan data flow. Nah, data flow ini disebutkan dengan panas di gambar di layar. Ini digunakan untuk pengalir. Jadi menghubungkan antara proses, data store, dan terminator. Alur data ini menunjukkan arus data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil proses sistem. Selain menunjukkan arah, alur data pada model juga dibuat oleh profesional sistem. Digunakan untuk merepresentasikan bit, karakter, pesan, formulir, bilangan real, dan macam-macam informasi yang berkaitan dengan komputer. Ada beberapa konsep dalam alur data. Yang pertama, packet of data, yaitu konsep paket dari data itu sendiri. Jadi apabila ada dua atau lebih data yang mengalir dari satu sumber yang sama menuju ke tujuan yang sama dan mempunyai hubungan dan harus dianggap sebagai satu alur data tunggal karena data itu mengalir bersama-sama sebagai satu paket. Jadi contohnya seperti gambar di 2.3 yang ada di layar. Di sini ada mahasiswa, di sini konsep paket datanya itu salah. Jadi konsep paket datanya dia ada 3. Yang pertama ada nama, NPM, alamat. Dengan prosesnya periksa formulir daftar ulang. Nah, yang benar itu dari 3 entitas ini digabung menjadi satu. Menjadi formulir daftar ulang. Jadi seperti itu. Untuk meringkas lebih dari banyak sumber atau entitas yang dibutuhkan. Selanjutnya, konsep alur data menyebar atau diverging data flow. Nah, di sini data menyebar menunjukkan sejumlah tembusan pakai data yang berasal dari sumber yang sama menuju ke tujuan yang berbeda atau paket data yang kompleks dibagi menjadi beberapa elemen data yang dikirim ke tujuan yang berbeda juga. Contohnya seperti di gambar. Di sini ada pesanan beri masukan ke membuat laporan penerimaan mahasiswa. Jadi di sini dibagi 2. Misalkan dikirim ke dekan atau di sini kan contohnya kayak manajer dan bagian pembukuan. Jadi ini untuk membuat laporan penerimaan sehari-hari. Maaf ya, gambarnya ada ngeblur. Contohnya. Jadi di sini dibagi menjadi 2. Jadi untuk proses satu proses ini dibagi menjadi 2. Jadi yang menerima itu manajer sama bagian pembukuan. Kalau yang di atas ini kan hanya 1. Yang menerima hanya mahasiswa memberikan membuat proses periksa formulir daftar ulang. Sedangkan ini satu proses bisa dibagi menjadi 2. Yang menerima manajer dan bagian pembukuan. Contohnya diverging data flow.
Sedangkan untuk konsep alur data mengumpul atau converging data flow, itu alur data yang mengumpul menunjukkan beberapa alur data yang berbeda dari sumber data yang berbeda bergabung sama-sama menuju tujuan yang sama. Jadi dua faktor di sini dengan data flow, mereka menuju ke konsumen yang sama. Jadi membuat faktur sama membuat slip pengiriman. Jadi ini menuju ke satu konsumen atau entitas atau terminator yang sama. Nah, mana yang bergerak dari penyimpanan berarti penggunaan data paket tunggal, paket kelompok, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mana yang bergerak ke penyimpanan, mendeskripsikan penulisan, perubahan, atau penghapusan satu atau lebih paket yang dimasukkan ke penyimpanan. Sebagai penggambaran DFD atau data flow diagram itu tidak ada aturan baku untuk menggambarkan DFD sendiri. Tapi dari berbagai referensi yang ada, secara garis besar langkah untuk membuat DFD adalah identifikasi terlebih dahulu semua entitas luar yang terlibat di sistem. Identifikasi semua input dan output yang terlibat dalam entitas luar, dan buat diagram konteks. Nah, dari sini diagram ini diberi level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Caranya tentukan nama sistemnya, tentukan batasan sistemnya, tentukan terminator apa aja yang ada dalam sistem tersebut, tentukan apa yang diterima atau yang diberikan terminator dari atau ke sistem, dan gambarkan diagram konteksnya itu kayak gimana. Nah, contohnya kayak gini untuk diagram konteks. Jadi, di sini ada terminator pelanggan, di sini juga ada data flow-nya, ada operasinya, dan ada terminator. Jadi pelanggan, operasinya aplikasi ojek online, dan memberikan ke driver ojek online. Jadi contohnya seperti itu. Nah, untuk diagram konteks ini dibagi lagi menjadi diagram level 0 dan level 1. Untuk diagram level 0 sendiri, merupakan dekomposisi dari diagram konteks. Jadi, dipecah lagi gambaran bagaimana sistem itu berinteraksi dengan external entity. Jadi untuk diagram konteks itu lebih simple, lebih diringkas, tapi dijelaskan tetap. Sedangkan di level 0 atau level 0 di sini lebih lengkap lagi karena ada penyimpanannya, ada data store-nya. Jadi dapat dilihat di gambar 2.7 di mana diagram levelnya ini tidak hanya terdiri dari entitas dan proses saja, tapi ada data store-nya di sini. Jadi untuk meminjam ini memberikan ke siapa dengan gambar di sini pengecekan peminjam. Di sini ada peminjaman. Jadi ini untuk nyimpen berkas-berkas atau data-data yang udah diproses. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk diagram level, diagram ini merupakan dekomposisi dari diagram level 0. Nah, level 1 ini menunjukkan proses-proses utama yang terjadi di dalam sistem yang sedang dibangun. Mungkin gambarnya kurang jelas kalau di record. Jadi kayak gitu. Jadi di sini ada peminjamnya, di sini ada prosesnya ada 2, dan di sini ada store-nya. Jadi nanti bakalan lebih jelas lagi waktu praktek di Power Design. Oke. Selanjutnya aku bakalan jelasin tentang studi kasus dari modul ini. Oke, selanjutnya di sini aku bakalan ngejelasin tentang bagaimana cara membuat data flow diagram tentang studi kasus seperti modul pertama kemarin, yaitu tentang penyewaan mobil. Nah, untuk yang pertama, kalian bisa buka aplikasi Power Design, terus kalian create model seperti kemarin. Nah, kalian di kategoris, kalian pilih information, lalu data flow diagram. Kalian klik. Nah, setelah itu kalian tentuin entitasnya. Jadi kalian bikin entitas yang kalian bikin itu ada berapa. Kemarin di modul pertama entitasnya ada 4.
bikin 4 entitas. Setelah itu kita bikin prosesnya kita taruh di tengah-tengah. Nah, setelah itu kita kasih nama dulu entitasnya yang pertama, yaitu penyewa. Selanjutnya entitas kedua, entiti keduanya staff. Yang ketiganya mobil. Yang keempatnya nomor. Kita rapiin dulu. Selanjutnya di prosesnya aku bakalan ngasih nama sistem informasi penyewaan mobil. Oke, setelah itu kita bakalan ngasih flow atau hubungan dari penyewa ke sistem informasi. Selanjutnya dari sistem informasi ke penyewa. Begitu juga staff, dari staff ke sistem informasi juga ke staff. Nah, semuanya kita bikin sama. Oke. Nanti kalian bisa rapiin sesuai dengan nama-nama flow-nya. Jadi nanti kalian bisa rapikan lagi flow-nya kayak gimana supaya lebih bagus kalau dilihat. Selanjutnya kita kasih nama untuk flow-nya. Jadi ini langkah pertama buat diagram konteks ya. Seperti ini. Untuk namanya kita klik 2 kali. Di sini kita kasih formulir penyewaan mobil. Oke. Selanjutnya di sini kita kasih nama validasi formulir. Oke. Nah, di sini untuk memunculkan nama dari flow-nya sendiri kita klik kanan, lalu format atau Ctrl T. Selanjutnya kita klik konten, di sini kita klik yang name. Nah, di sini bakalan muncul nama dari entitas, nama dari flow dari penyewa ke sistem informasi penyewaan mobil, yaitu formulir penyewaan. Begitu juga sebaliknya. Nanti untuk namanya sendiri kalian bisa atur sesuai keinginan kalian. Selanjutnya untuk flow dari staff ke sistem informasinya sendiri ke proses, kita bakalan kasih nama kesepakatan formulir penyewaan. Di sininya kita informasi biaya. Untuk nama-namanya sendiri, nama flow, entitas, dan nama prosesnya kalian sesuaikan sama studi kasus yang udah kalian bikin di modul 1. Jadi untuk modul 2 ini tentang DFD kalian tidak perlu membuat studi kasus baru, kalian langsung bisa lanjutin dari modul yang pertama. Seperti yang tadi kita munculin nama-namanya. Kalian nanti bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya untuk entitas mobil ke sistem informasi, flow-nya kita kasih nama list ketersediaan mobil. Selanjutnya dari sistem informasi ke mobil, riwayat penyewaan. Jangan lupa diklik kanan untuk memunculkan nama-nama dari flow-nya tersebut atau relasi. Modul 2 ini sangat mudah, namun lebih
lama pembuatannya atau lebih ribet gitu. Tapi sebenarnya dia lebih mudah karena kalian sendiri yang membuat, kalian sendiri yang menentukan nama relasinya, kalian sendiri juga yang menentukan hubungan arah kemana relasi atau flow-nya itu berhubungan. Kayak gitu. Untuk dari nota ke prosesnya, kita kasih nama data penyewa. Selanjutnya dari sistem informasi, kita kasih nomor 0. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kalau dirasa semua sudah cukup atau sudah sesuai dengan studi kasus kalian, kalian klik bagian tengah atau bagian prosesnya, klik kanan, terus lakukan decompose proses. Nah, setelah semuanya sudah selesai, klik kanan lagi, kita lakukan. Nah, ini sebelumnya, ini merupakan diagram level, diagram konteks. Nah, diagram konteks. Jadi ini sudah merupakan diagram konteks untuk awal. Jadi di sini ada 4 entitas, di sini juga ada 1 proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram level 0. Sini lakukan open diagram. Nah, setelah dilakukan klik open diagram tadi, kita akan melihat masih sama, di mana ada 4 entitas di sini. Namun kita kasih 4 proses dari setiap entitasnya. Nah, jadi seperti ini, kita kasih data store-nya. Untuk data store, kalian bisa taruh sesuai keinginan kalian di mana. Selanjutnya, sebelum saya memberikan flow-nya dari tiap-tiap entitas ke proses, bakalan ngasih namanya dulu. Di sini untuk proses pertama akan kasih nama dengan proses administrasi. Untuk proses kedua akan dikasih nama dengan periksa. Proses ketiga akan diberi nama dengan proses penyewaan. Dan yang keempat adalah proses pembayaran. Nah, di sini sudah dilakukan ada 4 macam proses. Jadi dalam setiap satu hubungan antara penyewa dengan staf itu terdapat 1 proses, yaitu proses administrasi. Begitu juga dengan staf ke mobil. Di sini ada melalui 1 proses, yaitu namanya proses periksa. Di sini mungkin bisa ditambahi dengan periksa ketersediaan mobil atau periksa berapa banyak mobil yang ada. Jadi kayak gitu. Untuk kata-katanya kalian sesuaikan dengan studi kasus yang kalian ambil. Selanjutnya, sebelum memberikan flow atau hubungan, bakalan menamai dulu tentang data store-nya. Di sini data store-nya tentang file penyewa mobil. Jadi di sini nanti data store itu kayak ibaratnya lemari penyimpanan dari file-file si penyewa. Jadi nanti ketika penyewa mengisi formulir itu akan tersimpan di data store-nya. Selanjutnya, data store kedua itu file ketersediaan. File ketersediaan mobil. Yang ketiga, file penyewaan. Dan yang keempat, file pembayaran.
pembayaran. Nah, di sini untuk file di proses administrasi akan ada nama data store-nya itu file penyewa mobilnya, sedangkan di proses periksa itu ada file tentang ketersediaan mobil. Jadi mobil apa saja yang tersedia untuk saat ini dan mobil apa aja yang udah keluar atau sudah disewa sama orang lain. Selanjutnya untuk file penyewaan di sini tertera dengan jelas mobil A disewa oleh penyewa A. Jadi kayak gitu. Sedangkan untuk file pembayaran di sini bakalan terdapat file atau nota-nota pembayaran yang mempunyai nomor nota dari setiap penyewa. Kayak gitu. Selanjutnya untuk menentukan flow-nya. Di sini dari penyewa bakalan kita tarik ke proses administrasi. Sedangkan proses administrasi memberikan output ke penyewa. Itu juga hal staff ke penyewa. Nah, untuk menentukan flow-nya sendiri, kalian bisa sesuaikan sama studi kasus yang kalian ambil. Jadi, tidak harus semua seperti ini. Itu tetap tergantung sama studi kasus yang kalian ambil untuk arah-arahnya. Jadi, kalian bisa menentukan kira-kira proses ini bakalan ada input-output atau hanya memberikan input saja, tapi tidak mendapatkan output dari prosesnya. Jadi, seperti itu. Nah, sedangkan dari proses administrasi ini memberikan output ke data store. Jadi seperti ini untuk gambaran dari diagram level 0-nya. Setelah itu, seperti tadi di diagram konteks, kita juga memberikan nama-nama dari setiap flow yang menyalurkan dari entitas ke proses. Seperti tadi kita klik 2 kali, penyewa ke proses administrasi, kita kasih isi data perjanjian atau isi data formulirnya tadi. Terus yang ini kita kasih nama formulir perjanjian. Formulir perjanjian penyewaan. Klik kanan, format, kontennya masih sama. Ini dilakukan secara manual. Jadi harus satu persatu. Nah, jadi ketika proses administrasi ini memberikan formulir, selanjutnya penyewa mengisi data-data perjanjian dan disimpan ke data store dari file penyewa mobil. Disimpan. Nah, begitu juga seterusnya. Begitu juga seterusnya. Di sini dari staff ke proses administrasi, data diri penyewa. Sedangkan dari administrasi ke itu validasi data. Staff ke periksa, itu daftar mobil. Dengan periksa ke staff, itu daftar jumlah. Jadi dari proses periksa, itu ke staff memberikan informasi tentang jumlah mobil yang tersedia. Jadi seperti ini. Sedangkan dari staff ke proses periksa memberikan informasi mengenai daftar mobil apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Selanjutnya, periksa akan menyimpan file yang sudah diminta. Jadi seperti ini. Selanjutnya untuk di mobil masih sama. Mobil keperiksa
mobil apa yang sudah disewa, mobil yang akan disewa. Nah, selanjutnya, nah di sini di proses penyewaan ini berbeda dengan proses-proses lainnya, di mana proses penyewaan ini hanya memberikan input, hanya menerima output dari dua entitas. Jadi dari proses penyewaan ini dia tidak memberikan output ke entitasnya. Di sini dari mobil memberikan input ke proses penyewaan, yaitu nama relasinya laporan keadaan mobil. Jadi mobil tersebut dalam keadaan baik, mobil tersebut dengan plat nomor berapa, mobil tersebut dengan penyewanya siapa, semua ada di sini. Mana ya ini? Jadi nanti untuk ininya bisa kalian sesuaikan ya dengan baik, enaknya gimana. Ini soalnya masih berantakan. Oke. Nah, jadi kayak gini. Sedangkan di nota memberikan input kepada proses penyewaan, yaitu laporan transaksi. Laporan transaksi penyewa. Jadi penyewanya sudah membayar, alamat data-data penyewanya juga. Taruh di sini. Nah, jadi seperti itu. Di sini bakalan disimpan berupa arsip. Jadi jika terjadi sesuatu hal tentang mobil tersebut, lecet, rusak, dan lain-lain, kita bisa tahu atau bisa nge-track siapa penyewanya dahulu, dan alamat di mana, nomor teleponnya di mana. Jadi kayak gitu. Selanjutnya untuk di nota. Tinggal yang terakhir, dua entitas antara penyewa dengan nota ada proses pembayaran. Nah, di sini nota memberikan inputan berupa laporan pembayaran. Sedangkan proses memberikan laporan atau output ke nota berupa data pembayaran. Setelah itu, di sini dari proses ke penyewa, akan memberikan bukti pembayaran berupa nota atau laporan-laporan. Sedangkan dari penyewa ke proses, maaf salah, sebenarnya ada kekeliruan. Dari proses pembayaran ke penyewa memberikan bukti penyewaan. Nah, sedangkan yang ini baru bukti pembayaran. Tuh. Nah, ini jangan lupa dimunculin nama dari filmnya. Selanjutnya di sini juga sama, disimpan di file pembayaran. Oke. Nah, selanjutnya ini sudah jadi menjadi diagram level 0. Nah, di sini jangan lupa kita klik setiap prosesnya, kita dekompos. Semua di dekompos. Setelah itu kita klik setiap
kita ulangi lagi sama seperti yang pertama. Sebenarnya kita rapiin biar nggak bingung. Sekilas kayak gitu. Ini masih ada berantakan. Nanti punya kalian bisa kalian rapihin lagi. Satu lagi. Dan lumayan. Dan nanti kalian bisa rapihin lagi buat nama-namanya, teman-teman. Oke. Selanjutnya akan bikin tentang diagram level 1. Nah, diagram level 1 itu merupakan potongan dari diagram level 0. Jadi hanya dua entitas, satu proses. Jadi dengan cara klik prosesnya di proses administrasi, selanjutnya klik open diagram. Nah, bakalan muncul kayak gini. Terus kalian bikin lagi dari awal. Di sini dikasih proses, dikasih flow kayak gini juga. Nah, sekilas seperti ini. Kasih flow juga ke sini. Kalian rapihin lagi ya. Nah, untuk nama-nama flow-nya masih sama. Nanti kalian kasih nama seperti yang tadi di awal. Proses administrasi. Nah, jadi ini tadi flow-nya kalian kasih nama seperti yang di diagram level 0. Isi data perjanjian. Terus ini formulir perjanjian. Terus ini tadi apa ya? Data diri penyewa. Terus kalau ini tadi validasi data. Nah, gitu. Jangan lupa dimunculin format content name. Ini harus tetap satu-satu semuanya. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah termasuk dalam diagram level 1-nya. Jadi nanti kalian bikin secara manual masing-masing dari satu entitas dan dua entity. Jadi nanti untuk diagram level 1-nya itu ada empat macam atau 4 printout. Jadi nanti bakalan dijelasin di laporan pegang mobil. Gitu. Nah, seperti ini untuk diagram level 1-nya, seperti ini untuk diagram level 0-nya, dan ini untuk diagram level diagram konteksnya. Selanjutnya aku bakalan ngejelasin tentang laporan resmi, penulisan laporan resmi atau pegangan modul ya. Oke, selanjutnya aku bakalan ngejelasin tentang pegangan modul dari modul 2. Untuk laporan resminya di modul 2 hampir mirip sama dengan modul yang pertama. Untuk headernya masih sama, Laboratorium Sistem Informasi Manajemen dengan ketentuan penulisan Times New Roman 11 di bold, space-nya 1.0. Untuk judulnya modul 2 data flow diagram seperti ini. Untuk nama bahasa asing di italic seperti biasa dengan ketentuan Times New Roman 14 di bold space 1,5.
Untuk pendahuluannya masih sama juga, di latar belakang terdiri dari 3 paragraf 1 halaman, di mana untuk paragraf pertama kalian deskripsiin tentang scene secara global itu gimana. Selanjutnya untuk paragraf kedua itu deskripsi dari materi modul 2 yaitu tentang DFD, pengertian secara umum tentang data flow diagram di paragraf kedua, dan sedangkan di paragraf ketiga kalian menjelaskan permasalahan atau studi kasus yang kalian ambil. Untuk studi kasusnya masih sama dari modul 1 kalian terusin ke modul 2. Jadi kalian nggak perlu ganti studi kasus kalian. Jadi ngelanjut gitu. Untuk ketentuan penulisannya masih sama, Times New Roman 12. Untuk judulnya di bold, kalau yang bawahnya nggak usah di bold, biasa. Untuk space-nya sama 1,5. Marginnya perlu diperhatiin yaitu 3433. Justify space-nya sama 1,5. Jangan lupa before after-nya itu 0 dan bahasa asingnya di italic. Untuk rumusan masalahnya seperti yang dicontoh, adapun rumusan masalah pada praktikum data flow diagram ini adalah bla bla bla. Ini untuk isi dari rumusan masalahnya kalian bisa tambahin sendiri atau kalian rancang sendiri, jangan lupa di italic. Untuk tujuan praktikumnya itu ada 3 minimal, itu disesuaikan sama studi kasus yang kalian ambil. Jadi untuk tujuannya itu harus sesuai sama studi kasus kalian, bukan tentang lab SIM-nya atau tentang materi di DFD, tapi tentang hubungan antara DFD dengan studi kasus kalian kayak gitu. Untuk footernya masih sama, Times New Roman 11 di bold, space-nya 1.0 di italic semuanya. Nah, untuk tujuan pustaka juga masih sama, minimal 15 halaman, dengan literatur 1 buku, 2 internet, dan 2 jurnal. Minimal web dan jurnal, yaitu 2018, untuk bukunya tidak ada minimal tahun. Jika ada tabel, maka keterangan tabel diletakkan di atas. Kalau gambar, keterangan gambarnya ditaruh di bawah. Masih sama. Untuk langkah-langkah pengerjaannya, sebelum masuki poin pertama, kalian deskripsikan secara jelas tentang studi kasus yang kalian ambil. Selanjutnya, kalian ikuti langkah-langkahnya. Ini nanti kalian ganti sesuai dengan studi kasus yang kalian ambil. Kalau di sini kan, kalau tentang studi kasus yang dicontohkan kan tentang persewaan mobil. Jadi nanti kalian sesuaikan dengan studi kasus kalian. Selanjutnya untuk di poin ke-7, di sini membuat DFD level 0 dan level 1. Setelah membuat level 0, kita membuat level 1. Nah, diharapkan dari DFD level 1 itu di print out atau di SS per masing-masing proses. Jadi nanti ini ada proses administrasi, ada proses apa-apa, jadi dijelaskan satu-satu. Untuk bab 4 ada hasil dan pembahasan. Di sini kalian keluarin outputnya masing-masing di diagram konteks, di diagram level 0, dan diagram level 1. Ini sama. Nanti kalian jelasin print satu-satu sendiri-sendiri. Jadi totalnya untuk DFD level 1 ini print out-nya ada 4. Ada 4. Ada 4 print out dari DFD level 1. Nah, untuk output programnya sama. Jadi kalian jelaskan per masing-masing dari DFD level konteks. Jadi untuk bab 3, ya salah ya ini ya, bab 3 dan bab 4. Bab 3 dan bab 4-nya, bab 4 dan bab 5-nya, kalian ada total gambar itu sekitar 6 tampilan, 6 print out dari diagram DFD-nya. Jadi ada diagram konteksnya sendiri, level 0-nya sendiri, level 1-nya ada 4 kali. Kayak gitu. Terus analisis output-nya kalian jelaskan per masing-masing juga. Selanjutnya untuk kesimpulan, di sini kesimpulannya kalian jawab sesuai tujuan yang di atas. Jadi bukan dari analisis atau bukan dari pengertian secara umum DFD atau pengertian secara umum tentang SIM kayak gitu. Untuk sarannya juga minimal 3 itu untuk modul sama laboratorium.
Terus yang terakhir, daftar pustaka ini minimal 5 sumber, sama seperti yang buat Ipus tadi. 1 buku, 2 internet, 2 jurnal. Minimal tahun 2018. Untuk bukunya bebas. Dari tahun berapa. Oke, sekian dari penjelasan dari modul 2. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan atau masih kurang jelas, silakan hubungi masing-masing aslab kalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.